Hukum ilmiah terhadap satu produk hak cipta kita diperbolehkan selama memang tujuannya adalah untuk kepentingan misalnya akademis hal seperti itu. Jadi penambahan kembali itu boleh selama digunakan sesuai dengan fungsinya. Di bawahnya nggak ada. Ya, ini sebenarnya bagian dari periode digital area ini. Sebenarnya kalau kita bicara masalah periode digital area itu sangat tergantung sama konteksnya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang digital era gitu ya, dimana semua hal itu bisa digitalisasi mulai dari buku, jurnal segala macam. Nah ini yang paling menarik. Jadi ada beberapa poin penting di digital area. Yang pertama adalah criticism atau kritik. Jadi kritik ini adalah kita diperbolehkan untuk menyampaikan kritik atas materi materi hak cipta misalnya. Nah kita baca satu buku, dia sudah dipatenkan nih. Kemudian kita, wah ini bukunya kurang begini nih, bla 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 segala macam, itu kita diperbolehkan. Terus kemudian ada entertainment. Entertainment di sini adalah lebih kepada kayak lagu, kayak film segala macam. Kalau misalnya ini yang paling sering pakai apa sih biasanya? Yang YouTube apa segala macam. Kita mengunduh substansi substansi materi di di internet itu memang pada umumnya adalah untuk kebutuhan hiburan ya kan, entertainment. Itu juga diperbolehkan. Selama memang website itu juga memiliki ketentuan hukum yang jelas dan memang memperbolehkan untuk kita mengunduh atau mendownload materi-materinya. Kemudian ada ilustrasi. Ini adalah bagian antara kritik dan hiburan ya. Jadi pada konteks percetakan penulis biasanya ini digunakan oleh di sini sebutkan biasanya digunakan oleh penulis biografi. Misalnya di sini kita mau nulis biografi tentang Soeharto tentang Soeharto gitu. Kan nggak mungkin nih cuma teks semua. Jadi kita perlu foto-foto dari yang Pak Soeharto gitu kan. Dan kita juga, tapi yang perlu diingat adalah kita harus meminta izin dari pihak keluarganya. Kita diperbolehkan atau tidak menggunakan foto tersebut. Keempat, appropriate quantity and quality. Jadi selama misalnya kita mau bikin sesuatu jadi kita mau bikin buku atau kita mau bikin jurnal ilmiah atau apa gitu kan, yang paling menentukan adalah ketika kita membuat, kita juga membutuhkan image mungkin atau tulisan-tulisan yang sebenarnya yang kita dapat dari pihak lain gitu loh. Misalnya kayak tadi kita mau bikin biografinya Gus Dur, Mega atau segala macam, kita butuh foto-foto mereka dan sebaiknya gitu kan kita mengupload foto-foto itu tuh jangan merubah dari format aslinya, karena kalau kita merubah format aslinya itu bisa aja kita justru nggak boleh gitu, karena itu melanggar hak cipta itu sendiri gitu. Jadi balik lagi kita harus tetap izin sama yang punya, boleh dipakai atau enggak. Kalau misalnya mau diubah harus bilang kita mau ubah gini seperti itu. Tapi paling aman adalah jangan ubah dari format aslinya, pakai yang original aja. Yang kelima adalah promotional uses. Jadi ini adalah biasanya ada beberapa pihak gitu atau beberapa pihak media yang menampilkan gambar, menampilkan lagu atau segala macam itu untuk tujuan promosi. Biasanya hal ini yang sering jadi masalah. Karena apa? Karena sebenarnya hak cipta itu nggak boleh. Jadi tiba-tiba misalnya kita mau bikin biografi tentang Duke Ellington, dia itu nyanyi jazz di Amerika gitu. Terus kita pakai video klipnya dia, kita upload video klipnya dia untuk menjual biografinya dia, bukunya dia, itu nggak boleh. Karena sebenarnya itu sudah melanggar hak cipta itu sendiri. Yang bagus adalah misalnya kita pakai fotonya dia atau pakai potongan video klipnya dia misalnya di covernya aja atau misalnya di atas websitenya aja gitu. Dan itu tentunya harus dengan persetujuan. Dan kita harus bayar gitu tadi. Setuju dan kita harus bayar royalti. Kemudian ada yang terakhir adalah other users.
ini biasanya ini ada satu kasus ya, jadi di Amerika gitu kan, ada satu fotografer, dia tuh ngupload foto-foto dia di salah satu website, kemudian ada website lain dia punya link gitu yang menuju ke foto-fotonya dia gitu, dan banyak orang yang ngambil foto si fotografer itu dari si website yang tadi nge-link si fotografer itu nggak boleh, karena sebenarnya si website ini yang namanya .com itu tuh nggak minta izin gitu, dan banyak orang yang ngambil, kemudian dia meremake lagi. Banyak orang yang ngambil foto dari fotografer itu bukan langsung dari website fotografer, dari website yang lain, dia upload, dia remake lagi, dia ini lagi, dan itu nggak boleh gitu. Tuh. Dan dia mengkredit, dan itu kayaknya ada sampai berapa jutaan dolar. Nah, ini ada copy prevention and intervention. Ini lebih kepada perlindungan terhadap hak cipta atas penyalahgunaan. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama adalah copy prevention and intervention. Kemudian ada pertama tracking. Yang pertama adalah copy prevention and intervention. Sebenarnya ini lebih menekankan kepada ketika kita mau bikin satu website atau satu website isinya jurnal ilmiah, isinya isinya buku-buku ilmiah yang mau kita bikin, itu kita punya target khusus. Jadi nggak semua orang bisa akses. Jadi kalau misalnya kayak di Amerika itu ada Digital Millennium Copyright Act, DMCA, yang disahkan akhir tahun 98. Dia membuat keputusan seperti yang pertama adalah setiap pihak yang ingin membuat hak cipta itu boleh untuk membangun, mengimport, menawarkan ke publik, menyediakan